Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka wa nashkuruka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika wa atba'ika ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, asatidah ini sepuh dan sesepuh yang sama-sama kita taati. Yang saya hormati Bapak Haji di Pamungkas keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Kali pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa hadir berkumpul bersama di majelis yang berkah ini untuk thalabul ilmi. Semoga kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mengawali mari kita baca sholawat Nabi dan Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim iman ala Ahmad. Salli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman. Ya Allah, kula nyuwun pangapura sedaya dosa kula lan dosane tiyang sepakula. Ugi dosanipun umat Islam sedaya supados kita mlebu swarga tapi saking neraka. Salli wa sallim iman ala Ahmad. Salli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab. Ya Allah, kula nyuwun iman kula saya mantap. Ya Allah, kula nyuwun Islam kula ingkang tetap. Ya Allah, kula nyuwun ngaji kula tambah sregep. Ya Allah, kula nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Ya salim salli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab iman qad
solihah. Ya Allah kula nyuwun rizki kada halal berkah. Ya Allah kula nyuwun saged kesam Madinah. Ya Allah kula nyuwun paring ilmu ingkang manfaat. Ya Allah kula nyuwun keselamatan dunia akhirat. Salli wa sallim man ala Ahmad. Salli wa sallim man ala Ahmad wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Bismil Fatihah. Para jemaah yang dirahmati Allah sebagai guru, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa, saya perlu mengingat bahwa kita sekarang ini memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Jadi kita niku eling ambek tahun baru nih, sebab kadang yang Islam niku boten kenal tahun baru nih. Kita boten. Nek tahun Masehi, Masya Allah, ilingi amit-amit, gitu. Yes, kadang lali malam tahun baru siap gitu. Trompete, mercone, aku malah bakar-bakaran, pun tidak ketinggalan. Bareng tahun baru Islam, kira-kira yang apa sepi nomorane, sepi sampai hari bisa. Kita panjenengan kali kula pun sampai lali. Sampai tahun baru nih, ya, di tahun yang baru ini dengan ingatan baru kita bisa introspeksi diri. Dengan bergantinya tahun, kita harus sadar bahwa secara hitungan matematika umur kita bertambah. Yang satu menjadi dua, yang dua menjadi tiga, begitu selanjutnya. Akan tetapi hakikat bergantinya tahun sebenarnya tidak bertambah umur kita. Mengurangi jangka umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semakin termakan oleh usia. Tambah tua, tambah tua, tambah tua, tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes, tambah tuwek, tambah tuwek, tambah tuwek. Wis tuwek suwe-suwe mati. Soalnya mati, kita ini mati, nikmati ganti. Nonton nikmat gini dunia, mungkin ganti nikmat gini alam barzah, nikmat gini alam akhirat. Nikmati ente. Ku kangge hewan, kangge tumbuh-tumbuhan, wis mati, tidak ada nikmat lagi, selesai. Jadi yang sing saya boten mati, boten mati, tapi sedo. Napa sedo? Siksane ora sido.
Jadi seto siksane ora sida utawa siksane ado. Ana sing kuwat ndapet niku jenenge bongko. Diobong nang neraka. Di panjenengan kali kula niki ganti tahun niki kudu sadar, kudu introspeksi. Umur ini berkurang. Dan juga kadang-kadang ditandai bahwa orang itu kalau semakin tua biasanya kena penyakit B7. Kenapa B7? B lawur, hati meripati, suwi-suwi, kata-kata, remong-remong, mojo kita pengen mojo moto, lawur, mojo Quran lawur, tapi yang duit, wetok akhirnya. Male budak nanti kuping ini suwe-suwe gak perlu. Tapi bukan saya, cuma pada umumnya biasanya kalau semakin tua itu berkurang, pendengarannya juga berkurang, budak. Tapi enak ya, tidak rasanya kan, tidak jelas. Nanti kapan dosa. Jadi kalau imai PPK Brunei itu cuma elek itu nggak mau ngomong banter jari nyentak, yang liri jari rasa. Wonten cerita lucu nih wonten konco upingin ini gak kerungu sing wedok mateng tuwa. Karena mateng tuwa kating lahirno, Mas, aku kating lahirno celukno bidan aku Mas. Celukno bidan aku. Oh, udah selana. Mulai soal biduan. Jadi bidan sudah di biduan. Mulai tindak. Bimane bukan untuk susu merodoli. Untune gak titik merodoli. Entek. Nek wis entek, yen untune pepek me sembuyu ketok tambah manis. Barang untune entek guyu. Ketok tambah lucu nih. Ya Allah. Nek wis untu entek iku kaya undangan, adik mangan sate sewumpek. Coba niwo mencolot nengen mencolot niwo. Akhirnya itu tali celkan itu. Bimale apa? Boyok, boyokan, bimale bungkuk, bimale beser. Itu penyakit-penyakit yang diderita oleh orang-orang yang sudah sepuh. Nek panjenengan kena ini berarti ya mulai tua, mulai sepuh. Jadi kita introspeksi terhadap diri kita bahwa umur ini semakin berkurang. Mari kita berusaha agar hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Dan kalau bisa kita lahir dalam keadaan menangis, di sekeliling kita tersenyum riang gembira. Di samping kalau lahir nangis, kira betul. Memiliki wonten lahir guyu kuwekal. Tambah wedi bidane ya. Kita lahir dalam keadaan menangis, di sekeliling kita tersenyum riang gembira. Terutama orang tua kita bahagia sekali. Rasa sakitnya sudah tidak terasa karena tertutup dengan kegembiraan. Dan yang hadir saudara, tetangga dan semuanya riang gembira. Nah, usahakan waktu kita mati dalam kondisi tersenyum. Kemudian di sekeliling kita
menangis karena kepergian kita. Itu baru orang yang baik. Jadi waktu mati seneng mesem sebab banyak pahala-pahala yang pernah kita terima. Terus tonggo konco dulur merasa kehilangan. Itu namanya kita ini termasuk orang yang baik. Tapi kalau waktu kita mati tidak nangis, terus tonggo konco dulur seneng, ini alamat bejat. Sopo mati siang, alhamdulillah. Aman tuh desa ini. Lingkungan kini aman ya, bukan no. Nah, ini saya lelai. Kemudian dengan mengingat tahun baru ini supaya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi panjang umur oleh Allah, dan semoga panjang umur yang bermanfaat. Itu kata syukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang ada, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dengan nikmat panjang umur dan seterusnya. Patut kita syukuri bersama. Pada jemaah, mari kita lanjut kajian kitab Wasiatul Mustafa, hadis yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, man kathurat dunubuhu dhahaba bahauhu. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man utawi sapa wong iku kathurat akeh apane dunubuhu piro-piro dosane, man mongko dhahaba ilang apane bahauhu mencorongi rahine man. Ini hadis ini cukup pendek tapi makna dan cakupannya sangat luas sekali, di mana Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, man kathurat dunubuhu, barang siapa banyak dosanya, dhahaba bahauhu, maka hilanglah cahaya wajahnya. Artosipun yang punya kakean dosa, monggo wajahnya tidak glowing. Tidak glowing. Wajahnya itu suram, muram, peteng. Jadi petengnya wajah itu dikarenakan banyak dosa. Itu secara hakiki ya. Lah wajah itu dunia dan akhirat. Jadi di dunia suram, bahkan nanti di akhirat juga suram. Di dalam surat Al-Imran yang 106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari nanti, di hari kiamat nanti, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Nah, muka yang hitam muram itu diantaranya karena banyak dosa-dosa yang dilakukan. Para rawuh ingkang dirahmati Allah, muramnya wajah kalau secara lahiriah nopo sing dadekno wajah iki gak cemerlang, gak glowing. Di antaranya kalau secara lahiriah iki sampai eling-eling ya. Di antaranya sampai didelok kok usut wajah kok gak terang, kok buram. Secara lahiriah nih, secara lahiriah itu diantaranya kurang mengkonsumsi air putih. Jadi kata Arab
ngombe banyu putih. Di antaranya lagi kurang tidur, senangannya begadang, ya. Kurang tidur, ya. Kemudian stres karena terlalu banyak pikiran, kakean pikir. Kemudian lagi terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis, terlalu banyak. Terlalu banyak makan manis-manis, susuwe, loro diabetes, harus loro, wajahnya kayak cemerlang kan karena sakit, ngempet loro, hati wajahnya kayak cemerlang. Kemudian karena mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bergizi, kadang gorengan, menjes, nama malih. Aku di sini kok terlalu jauh, di sini kok terlalu cilok. Katanya tidak bergizi lah makanannya. Ya. Ini kalau saya pulang sampai akan bendino kok makan klotok. Ya, makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu ya mulus kulitnya. Ya. Itu diantaranya. Ya. Nopo mana sih ngerti wajah kusut. Bon, bisa. Mungkin panjang menemukan lagi itu secara lahiriah. Ya. Jadi setunggal kurang mengkonsumsi air putih, terus kurang tidur, terus kakean pikir sampai stres. Sampai tinggal yang stres loh. Ketok ayu ini nopo ketok stres. Nah cemerlang nggak nopo nggak bergairah. Dia mengkonsumsi manis-manis terlalu, kemudian makanannya tidak bergizi. Itu diantaranya. Secara hakiki wajah seseorang tidak glowing, tidak bersinar, itu dikarenakan banyak dosa. Ditambah lagi karena hatinya berpenyakit. Di antara dosa-dosa yang dilakukan banyak dosa-dosa, di antaranya contohnya tidak melaksanakan syariat Islam, ya. Contohnya sakit imannya, syirik, menyekutukan Allah, terus kafir, munafik, ya. Murtad. Kemudian diantaranya lagi tidak melaksanakan syariat Islam, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak menghaji, padahal mampu untuk ibadah haji. Kemudian bunuh diri, kemudian hukukul walidain. Bunuh diri harus mati, ya nanti waktu mati itu wajahnya petang, ya. Nanti menyeramkan juga, ya. Tak hidup lagi berarti. Kemudian hukukul walidain, berani kepada orang tua, menyakiti orang tua, termasuk mertua. Gak orang tua termasuk mertua. Kemudian ghibah, suka ngerasani, suka mencaci, menfitnah, suudon, menipu. Terus yang lebih lagi umumnya itu molimo. Ya. Kenapa molimo? Main, minum, mantel, maling, makan.
Ibu Molimo. Ini ajaran satu Sunan Ampel. Jadi ajaran Sunan Ampel itu menghapus Molimo. Main itu main judi jadi hobi. Saat ini judinya modern malah ya. Nek dia dadu, saiki online. Kemajuan. Minum minuman keras jadi kebanggaan. Madon, main perempuan, maling, termasuk korupsi, manipulasi, ngendet ngotil, mengambil harta orang lain dengan cara batil. Kemudian madat itu termasuk morfin, ganja. Itu diantaranya setiap amal kejelekan, setiap maksiat itu bisa mempersuram wajah. Bisa menggelapkan hati. Sebab Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis, barang siapa melakukan maksiat satu kali, maka hatinya ada satu titik hitam. 2 kali tambah lagi. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak titik-titik hitam di hatinya. Kalau sudah banyak titik-titik hitam di hatinya, maka wajah pun menjadi tidak glowing, tidak bersinar wajahnya. Sebab wajah adalah cerminan hati. Jadi seseorang wajahnya bisa dilihat itu karena dari hati. Oh, dia senang tampak dari wajahnya. Oh, ini kok marah-marah, hati ini berdodok, ketok di wajah ya. Semut berarti hati ini kecuali sandiwara, ya. Kecuali bersandiwara. Napa jenenge bersandiwara itu istilah itu? Acting. Nah, kecuali acting gitu. Tapi aslinya ya. Jadi wajah itu cerminan hati. Jadi wajahnya seseorang itu akan menjadi suram kalau sering melakukan dosa. Lebih-lebih hatinya sakit, punya sakit hati, punya penyakit hati. Ini tambah pertemanan. Di antara penyakit hati, satu, iri, tidak rela kalau orang lain bahagia. Meningkat lagi dengki, tidak rela orang lain bahagia dan mengharap kebahagiaan itu hilang dan pindah kepada dirinya kalau bisa. Kemudian meningkat lagi hasud. Hasud itu ya tidak rela orang lain bahagia, mengharap kenikmatannya hilang, terus mengajak orang lain untuk melakukan begitu. Kemudian penyakit hati lagi sombong, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, mungkin karena kekayaannya, mungkin karena kehidupannya, mungkin karena kecantikannya, lalu sombong. Wonten tes-tesan itu, misalkan sampai ditanya, Bapak Ibu, apakah di lingkungan panjenengan ada orang yang lebih pinter, lebih hebat dari panjenengan? Hanya ya. Kemudian kalau ditanya lagi, apakah Bapak Ibu di lingkungan panjenengan ada yang lebih rendah dari panjenengan? Ya no. Karena ditakutnya adakah di lingkungan panjenengan orang yang lebih rendah daripada panjenengan? Kalau sampai bilang ada, berarti itu secara tidak langsung
panjenengan tuku sifat kayaknya aslinya ada tapi ada acting ya Pak saya. Jadi panjenengan bisa puji akeh. Nah, kalau yang paling benar itu menurut tasawuf adalah boten kula sing paling elek. Saya yang paling rendah di antara yang lain. Nah, itu namanya tawadhu. Tapi kadang jawaban ini ya beli jawab. Nah, jadi itu, itu nilai kesombongan itu. Kemudian penyakit hati lagi ujub, membanggakan dirinya. Kemudian penyakit hati lagi cinta dunia, seneng ambek dunia ketunyan, ya. Duit 1 juta hilang 1.000. Mau tentu sopot deh, hilang 1.000 loh. Sopot deh yang disediakan itu 100.000. Padahal di kau boleh maksudnya apa itu? Sakitnya kiro kape. Nah itu cinta dunia. Kemudian tamak itu harap dikai, ya, harap dikai. Kena dikai muring-muring. Ayo kau potong-potong dikai aku enggak. Padahal orang lain. Jadi tidak usah harap. Itu namanya tamak. Maksud sering para ustadz itu, para ustadz kalau ceramah pengajian ojo arep disangun, itu tamak. Kailo, kono sing kailo, ngundang kiai gak nyangun itu tambah kailo. Itu dalil sing ngundang. Kemudian bakhil itu termasuk penyakit hati yang bisa menyuramkan wajah. Bakhil kan sering ngempet, ya. Karena wajahnya nggak esok semerengan, kagetan, kayak bakhil. Kalau orang tua itu kok kaget, waduh nyanyi. Terus pokoknya kaget. Sering-sering kaget akhirnya ngempet nang wajahnya kayak sok ceria. Kemudian ria, kemudian tulul amal itu angan-angannya panjang, terus gak digatuk-gatuk. Angan-angan sih enggak, ya. Ingin terbang, ya. Ingin ngopai sih enggak, kayak sok kelakon di angan-angan. Menghayal, dia suka menghayal, itu penyakit itu, menghayal. Beda dengan cita-cita, beda, ya. Menghayal, ya. Andaikan aku bisa terbang, aku akan membunuh diri. Nah, penyakit hati itu akan bisa menjadikan wajah seseorang tidak glowing tadi, tidak bersinar, tapi hitam muram. Jadi ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah. Nah, sebaliknya kalau ingin wajah kita itu berseri-seri, masih hitam ya manis, masih irung manis, nyemporot, umpama didelok sekolahnya itu muruk. Nah itu sampai dunia akhirat. Ini berlaku sampai dunia dan akhirat. Siapa yang banyak dosa, maka di dunia wajahnya tadi suram, di akhirat juga begitu, wajahnya peteng. Jadi surat Ali Imran 106 panjenengan tinggali malih Quran. Jadi nanti itu ada yang wajahnya hitam muram dan ada yang wajahnya putih berseri.
Yang wajahnya putih berseri adalah orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang suram yaitu orang yang tadinya iman kemudian berubah menjadi kafir. Kita semua kan tadinya iman, panjenengan kali punya niku iman sedaya. Ketika roh pertama kali ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Semua roh itu menjawab, iya. Engkau adalah Tuhanku. Maafkan sedaya. Tapi kemudian begitu lahir ke dunia ini, ada yang berubah imannya. Nah, terus panjenengan saya nek kepingin wajahnya itu bersinar, baik itu bersinar waktu di dunia, juga bersinar di akhirat. Di antaranya secara lahiriah, niku kebalikannya. Nek kepingin wajahnya itu cemerlang, satu, konsumsi air putih. Jika kering wajahnya itu, ayo minum air putih. Kemudian jangan terlalu banyak begadang. Melekan di monggo tapi ojo pandino melekan. Kak wae jogo ya jogo. Terus kambing. Jadi Rasulullah itu badannya sehat selalu, di antaranya karena apa? Kalau tidur tidak terlalu malam, tapi bangunnya jam 12 ke atas sudah bangun. Jadi beda kadang-kadang awalan itu melekan ya, melekan sampai jam 2, jam 3, baru keturun gak cuma subuh ya. Jadi diantaranya kemudian buatan stres, buatan kakean pikir, tidak banyak pikir. Diantaranya kakean utang ya. Diusahakan esok buatan utang ya. Memang tidak dilarang utang, tidak dilarang oleh Rasulullah. Yang dianjurkan Rasulullah itu kalau utang harus punya niat iso nyaur pengumuman ya. Bu, monggo sama kreditan ya monggo, tapi ojo sampai duwe niat ngemplang. Napa ngemplang? Niat gak nyaur, niat bujui. Aku kok kemarin diutangi terus tak sauri. Itu sampai mati gak iso nyaur. Jadi siapa yang punya niat begitu sampai mati tidak bisa nyaur walaupun punya. Jadi panjenengan monggo utang semua akeh tapi kudu niat iso nyaur, insyaallah ditulungi Gusti Allah. Kalau itu rahasia ini ya. Ini perlu saya mencegah, penting. Monggo niat silakan utang yang banyak monggo, tapi harus punya niat untuk bisa nyaur. Tapi aku tuh diberitahu mulai punya lewat di itu menang nekat aja boleh nasib. Tapi kalau siapa yang niat nyaur maka insya Allah akan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa nyaur utang. Nah pesannya Rasulullah kalau utang jatuh tempo nyaur segera lunasi. Paribasanya gali lubang tutup lubang. Sama kok lenger-lenger. Napa utangnya kata? Oh, tenggulan ini kreditan. Tapi memang orang pakai utang mikir. Beda boten. Sebelum sering di apa ini? Sering dicurhati yang banyak utang. Sampai nak sakitnya utang, masya Allah nikmat. Bukan diutang usah nikmat. Bukan krosor, nanti krosor betul. Ini gak krosor berarti terlunas utang ini.
Sebelum produkan kan saya sengrawuh, bisa nyalurkan saya, oke? Mari nyawur. Sekolah ini Pak Yai memang orang utang itu umurin, boleh santri-santri kendal utang kan. Tidak banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis, kemudian tidak mengkonsumsi yang makan tidak bergizi, tapi mengkonsumsi makanan bergizi. Terus ditambah malih, yaitu nopo jenenge cuci muka, ya rambut lah. Nopo jenenge kulo mboten tahu. Nopo itu? Skincare. Nah, itu usaha supaya wajah kita bisa cemerlang, itu secara lahir ya, skincare ya. Kamu panggil skincare. Jadi itu. Kemudian secara hakiki kalau kepingin wajah kita itu cemerlang dunia dan akhirat, yaitu kebalikannya. Kalau tadi yang menjadikan suram wajah kita banyak dosa, nah sekarang kalau kepingin wajah kita bersinar, kita harus menjadi orang yang takwa, bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Di antaranya yang bisa menjadikan wajah seseorang itu bersinar, satu, imannya tetap dijaga, imannya diperkuat. Satu, dengan banyak membaca kalimat tahlil, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan sering mengucap kalimat la ilaha illallah. Nek masih mantep la ilaha illallah ya. Aja nih kalau sampai nojot belok, nek sing dhewe masuki berkati ketok gede la ilaha illallah mantep ya. Nek sing dhewe maka paten duwe mencuwili kan bantu. La ilaha itu kan mantap, buatan asal ya. Kemudian yang kedua, banyak beramal soleh, amal kebajikan. Di antaranya amal kebajikan, sering-sering berwudu, kemudian sholat wajib dilakukan, kemudian sunnah-sunnah Nabi yang kecil sampai yang besar dilakukan. Sunnah Nabi yang kecil misalkan makan dengan tangan kanan ya, sambil berdoa. Kemudian kalau ke WC kaki kiri dulu ya, sambil berdoa, keluar kaki kanan. Niki nek mboten eling ngoten wis ngawur wis. Mlebu metu ngawur bukan kiri sekali. Panjenengan terus pundi nggih eling ngoten aku. Bu. Panjenengan nang WC damel rumah ta mboten? Nek eling ya. Sikile kanan kiri. Eling apa mboten? Bisa rumah kaya kebelet terus ka eling belas. Balik. Itu artinya sunnah-sunnah Nabi dilakukan. Setiap amal kebaikan itu menjadi sinar bagi kita. Kemudian puasa, banyak baca Quran, banyak beristighfar, banyak bersolawat dengan orang tua baik ya. Kemudian hatinya disucikan, bebas dari iri hati, bebas dari sombong, ujub, cinta dunia, tidak bakhil, tidak riya, tidak banyak pikiran dan seterusnya. Itu yang menjadikan wajah kita bersinar baik di dunia sampai di akhirat. Ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kemudian hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya aliyu alaika bisidqil hadis wa hifdzil amanati wa sakha'in nafsi wa iffatil batni. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, alaika netepono sira bisidqil hadisi kelawan temene guneman, wa hifdzil amanati lan ngrekso amanah, wa sakha'in nafsi lan lumane ati, wa ifatil batni lan rekso weteng. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Sayyidina Ali dan juga kepada kita semua, wahai Sayyidina Ali, berkatalah benar, yang jujur dalam hidup ini. Yang kedua, jagalah perkataan. Yang ketiga, jagalah amanah. Kemudian berikutnya, wasakha'in nafsi, kedermawanan hati. Kamu harus punya hati yang dermawan. Wa ifatil badni, dan memelihara perut. Memelihara perut itu yang apa? Maksudnya jangan sampai kita makan makanan yang haram. Nah, ini untuk keselamatan kita semua. Tunggal sidqil hadis, jujur tidak berbohong. Dua, wahidil amanah, menjaga amanah. Amanah itu titipan Gusti Allah. Di antaranya istri, anak, harta kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan, termasuk ilmu, amanah. Wasakha'in nafsi, lomane ati, yaitu tidak menaruh kebencian terhadap sesama, senang dengan kedamaian, kerukunan, kasih sayang. Wa ifatil batni, menjaga perut, jangan sampai kemasukan haram. Orang yang beriman itu kalau makan tidak langsung dimakan, tapi ditanya dulu ini halal atau haram. Kalau halal dimakan, kalau haram ditinggalkan. Ini jamaah yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo dan mengintang saat yang kita akhiri. Baik. Itu ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan saya dititipin sendiri. Ini perbedaan antara warisan hibah sama wasiat itu itu. Jadi dari warisan hibah sama wasiat. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan harta yang bisa. Nah biasanya kan ibu-ibu kan lebih kayaknya harus banyak nih. Pasti barangnya itu lebih banyak daripada bapak-bapak biasanya kan. Yo mas-masan, ya baju, ya macam-macam betul. Mesti kan peralatan itu. Nah, kalau itu dengan hisab itu akan mengurangi kebahagiaan kita di akhirat atau betul. Maksudnya kan itu dihitung. Nah, nantinya kan begitu kan. Nah itu apakah nantinya juga hasil yang kita sudah dihitung tadi bagaimana gitu perhitungannya setelah kita meninggal nanti terus dihisab dan sebagainya itu di akhirat nanti gimana? Maksud nuwun Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan bagus. Satu tentang warisan, dua hibah, yang ketiga wasiat. Warisan itu adalah peninggalan dari almarhum almarhumah, peninggalan orang tua. Nah, harta yang ditinggalkan orang tua untuk anak-anaknya, itu namanya warisan. Kalau hibah itu hadiah, harta yang dimiliki seseorang kemudian diberikan kepada siapa, tapi masih hidup. itu namanya bisa masih hidup. Kalau sudah mati pesan, misalkan ini saya kalau sudah mati ini nanti berikan, ini saya berikan kepada, bisa tertulis
atau bisa pesan lewat siapa. Tapi zaman sekarang, zaman 27 ini saya sudah merasakan sendiri. Nek omongan tok saya gak pada tinggu, Kak Payu. gak payu. Soalnya gak takut dosa. Jadi ada seseorang itu dipesan sama orang tuanya, ini nak, ini untuk ini. Banyak orang yang gak takut dosa, gak tahu ngaji. Jadi pesannya itu gak terpakai. Alasannya tidak ada hitam di atas putih. Ini saya sudah meniteni, sudah merasakan, sudah tahu sendiri. Kalau Jadi, pemberian hibah melebihi dari warisan, hitungan warisan, buat apa-apa? Bebas. Hibah itu bebas, hadiah. Semuanya nggak apa-apa. Waktu masih hidupnya, ya. Jadi bisa dipesankan kepada siapa gitu ya, yang terpercaya atau dengan tulisan. Tapi zaman sekarang ya, banyak orang yang tidak takut kepada Allah dengan pesan itu. Kalau tidak tertulis kan, popo-popo bukti tertulis ini. Padahal sudah kuat sebenarnya pesan itu. Misalkan itu termasuk bisa menyangkut wasiat, ya. Jadi hibah itu hadiah, pemberian seseorang kepada orang lain, itu namanya hibah atau hadiah. Kalau wasiat pesan, nanti pesan seseorang kepada siapa, dan umumnya namanya wasiat itu pesan orang tua kepada anaknya. Jadi itu namanya wasiat. Pak, kalau hibah itu dari orang tua ke anak itu nggak bisa ya? Bisa. Misalkan belum dibagikan, bagikan kalau sudah meninggal waris ya. Sebelum meninggal itu kadang-kadang ada yang diberi lebih. Itu namanya hadiah. Jadi pokoknya hibah itu hadiah, jadi boleh. Setunya ada orang tua apa cari orang tua. Tapi kalau sudah meninggal orang tua ya kita bagi secara sebenarnya. Satu menit. Pak, misalnya belum meninggal, pokoknya belum meninggal, kemudian menghibahkan. Nah, ini sudah diurus misalnya, tidak hanya omongan, tapi memang diurus misalnya. Kemudian meninggal nantinya, apakah itu sudah cukup yang hibah tadi yang anak-anak atau persiapan begitu ya? Itu ya sudah itu, dan kita nggak balik ke waris lagi, itu sakit. Iya, karena sudah diberikan. Makanya kalau sekarang itu perlu hitam di atas putih tadi. Jadi kalau panjenengan diberi orang tua, ya, kalau memang diberi sampai lurus, karena sudah kenyataan sekarang banyak terjadi. Jadi sekarang itu hibah bos tak percaya kalau tidak ada hitam di atas putih. Panjenengan kalau diberi misalkan orang tua ya sampai urus tanda tangan yang lain sebelum orang tua meninggal. Jadi saudara-saudara harus tahu, aku diberi orang tua ini dan belum saat itu banyak wis ngerti loh, wis dia agama tapi yang melanggar itu banyak terjadi karena nggak takut pada Allah. Gue perkara dianu gunung bojone kok gak ketemu. Ada gitu. Buat sekarang itu perlu ada bukti, ya. Ada bukti. Kalau panjenengan dikasih hadiah nanti urus sampai nanti bangsa urus kalah. Nanti masuknya ke pengadilan sudah tidak bisa. Mungkin ada yang sudah beli pada orang tua jerit beli, semuanya sudah tahu. Tadinya mantu-mantu, ya, beli. Katanya orang tua dibeli sudah tahu. Begitu oleh landasan, gak kanggu. Jual beli sampean tidak berlaku karena tidak ada hitam di atas putih.
Oke, Bun, apa mana sih terakhir? Bisa. Kenapa niku? Oh, bisa. Ya. Perempuan itu encom aku dihisap nulis. Oh itu dikasih suami. Nanti yang bertanggung jawab itu suaminya yang ngasih. Gitu ya. Jadi sampai diberi harta oleh Allah. Memang pertanyaannya nanti dua. Dari mana hartamu dan kau gunakan untuk apa? Ada tak pertanyaannya? Kalau yang lain, Banyak yang dibeli Pak. Maksudnya kadang perempuan jadi gimana itu ada lah makin itu pas seperti itu aja. Apakah nanti di akhirat itu kita akhirnya kakak bodoh tahun nih. ayo, kamu diberi, saya kasih harta itu untuk apa? Nah, yang pertama dari mana? Ya, maksudnya dari hal haram atau halal gitu. Yang kedua untuk apa? Itu tadi untuk hal yang manfaat tentunya. Pokoknya tidak untuk haram itu tidak masalah. Hal mubah, membeli sesuatu itu mubah. Tapi kalau untuk haram, nah itu nanti ada penilaian tersendiri. Selama tidak untuk haram, untuk mubah saja, tidak masalah. Yang ditakutkan itu dari mana itu. Kemudian untuk apa? Untuk apa? Untuk kebaikan atau untuk maksiat? Itu yang jadi hisab nanti. Ya. Makanya kalau banyak harta disyukuri, yaitu dengan cara bagaimana bersyukurnya. Ya, satu, merasa yakin bahwa nikmat itu dari Allah dan banyak mengucap alhamdulillah. Kemudian dirawat harta itu dengan baik. Setelah dirawat, digunakan sesuai dengan yang diridai Gusti Allah, terutama diamalkan yang sahabat ibu-ibu yang belakang, yang depan, monggo. Semakin banyak harta, hisabnya makin banyak. Iya, semakin banyak harta, semakin lama hisabnya. Dia pun berbeda yang suki, ambek gue, nang pesawat nggak bawa koper ya kayak ambek nang pesawat nggak bawa kresek. Saya diperiksa yang pun ini. Yang banyak. Yang banyak kopernya isi opo hari ini. Saya nggak kresek. Sama necap pun nggak koper nggak kresek. Nggak koper mau tapi sing aduh gitu. Nanti suka sampai miskin. Itu suka. Masih itu sedengan gitu. Enak pas-pasan. Gitu. Pas butuh ini ono, pas ini pas. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Mari kita akhiri doa bersama. Al-Fatihah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sirri fi sa'il asma'i wa sifat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wa ghina wa inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a kathiran mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.